persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 28 Februari 2025, hari biasa pekan ke-7. Disusun dan dibawakan oleh Frater Rizal Valo SVD. Selamat mendengarkan. Inilah Injil suci menurut Markus. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan orang banyak datang lagi berkerumun di sekeliling dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka lagi. Lalu datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya?" Jawabnya kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Karena kekerasan hatimulah Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Padahal sejak awal ciptaan, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya lagi kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, "Siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzinah terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Pernikahan Katolik sebagai panggilan menuju kesatuan dan kekudusan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini secara istimewa berbicara tentang prinsip dari sebuah pernikahan Kristen. Dalam kisah Injil kita mendengar bagaimana Yesus dengan tegas menyikapi kedatangan para orang Farisi dengan menggagas bahwa rumah tangga Katolik itu dari kodratnya dibangun atas dasar cinta yang satu dan kudus, cinta yang berlangsung sekali selamanya, yakni cinta Allah itu sendiri. Karena itu, dengan alasan apapun, sama sekali tidak dibenarkan adanya perceraian dalam pernikahan Katolik. Ia menyampaikan ini sebagai sebuah bentuk pertanggungan jawabnya terhadap tiap bentuk pertanyaan mencobai, pertanyaan tentang hal menceraikan istri dalam tradisi Yahwistat yang datang dari bibir para kaum Farisi. Bertolak dari kisah Injil hari ini, isu perselingkuhan atau dalam kitab suci kita kenal perzinahan bukan lagi suatu hal yang baru dalam hidup keluarga Katolik. Jauh sebelum zaman itu, pada zaman Yesus pun, ini menjadi satu tabiat yang lumrah terjadi di kalangan keluarga Yahudi. Bahkan di kalangan mereka saja, hal perzinahan semacam mendapat tempat yang baik
dalam tata Taurat Yahudi. Seperti terubah pada jawaban para Farisian. Di situ kita mendengar kalau isu ini diatur Musa dalam kitab Taurat. Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Padahalnya, ini menjadi satu kekeliruan pemahaman yang serentak menunjuk pada situasi iman keluarga Katolik sekarang ini. Sebuah situasi di mana orang-orang Katolik cenderung menodai kekudusan cinta Allah dengan melanggar janji suci pernikahannya, berbuat zina atau berselingkuh. Dan Yesus mengerti benar kedangkalan iman orang-orang Farisi, bahwasanya mereka selalu mau bertindak pura-pura untuk mencelakakan Yesus supaya mereka mendapatkan pamor yang baik di mata banyak orang. Hal ini tentu salah seturut prinsip kekristenan. Karena itu, Yesus menghendaki supaya tiap-tiap keluarga Katolik semestinya membangun bahtera rumah tangganya atas dasar pribadi orang-orang kecil yang selalu rindu, terbuka satu sama lain untuk berkerumun di sekeliling Yesus dan mendengarkan Dia. Bukan justru sebaliknya, seperti halnya orang-orang Farisi. Mereka selalu suka mencari kenikmatan pada jalur yang salah. Sekurang-kurangnya, ada 3 poin yang menjadi intisari pesan Yesus bagi keluarga Katolik. Pertama, kesatuan dan komitmen. Artinya, Yesus melihat betapa pentingnya menciptakan suasana keutuhan dan membangun komitmen dalam sebuah pernikahan. Hal ini juga berlaku pada relasi persahabatan dan hidup berkomunitas. Rasa kesatuan dan komitmen membawa kita pada sebuah relasi yang mampu bertahan terhadap pelbagai badai yang datang, dalam hal ini perselingkuhan. Kedua, menghormati perjanjian. Di sini, Yesus teramat menekankan supaya kita menghormati perjanjian dengannya yang sudah kita bangun di depan altar kudus. Sikap menerima kekurangan dan menghargai perbedaan satu sama lain adalah kunci utama dari kesatuan dan kesucian pernikahan Katolik. Ketiga, perlunya kasih dan pengampunan. Ini menjadi satu-satunya cara untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga Katolik. Sebagai bahtera yang senantiasa berjalan menuju kesatuan dan kekudusan hidup, mampu menghadirkan surga di bumi. Seperti halnya Tuhan Yesus. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Setuju. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.